Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrabbil alamin. Hari ini kita masuk pada pertemuan ke-6, ke-7 ya kan? Maaf, 6. Saya sampai lupa. Pertemuan ke-6 pada mata kuliah kartografi ya. Sebentar lagi kita akan ujian tengah semester, tidak terasa satu pertemuan lagi ya di pertemuan 7, kemudian nanti di pertemuan 8 kita akan melakukan ujian tengah semester. Rekan-rekan semua, dari materi yang disampaikan di minggu lalu terkait pada suatu komponen peta, simbol peta, dan unsur-unsur peta, mudah-mudahan rekan-rekan bisa dipahami lebih mendalam ya, apa yang menjadi unsur-unsur, komponen-komponen dalam peta tersebut, sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi informasi dalam peta itu disajikan informasinya apa saja. Nah, setelah itu saya anggap rekan-rekan tahu dan memahami apa yang menjadi unsur-unsur komponen-komponen dari peta itu sendiri. Saya akan lanjut masuk ke eh, mengetahui bagaimana cara dalam pembacaan peta topografi. Nah, kenapa saya masuk ke sini dan nanti rekan-rekan pada saat praktikum setelah UTS itu kalian akan belajar lebih mendalam terkait pada peta rupa bumi Indonesia yang di mana peta rupa bumi Indonesia itu lebih detail lagi informasinya sehingga apa yang menjadi komponen dan unsur-unsur peta itu sendiri rekan-rekan harus memahami lebih mendalam ya kan karena peta RBI ini yang berkaitan dengan topografi itu tidak beragam apa yang menjadi simbol dan unsur-unsur dari peta itu sendiri. Bahkan nyaris tidak bermain warna ya, tidak ada warnanya seperti itu. Nah, oke, saya akan berikan materi terkait pada pertemuan hari ini ya, yaitu terkait pada eh, di pertemuan ke-6 ya, pada mata kuliah kartografi dengan materi bagaimana cara membaca peta topografi. Nah, rekan-rekan tahu kan apa itu topografi? Nah, Pak Erwin sudah menjelaskan mungkin ya pada mata kuliah geomorfologi ya, topografi itu apa? Nah, yang seperti apa bentukan dari topografi. Nah, dalam melihat pada suatu peta, dalam peta topografi bisa rekan-rekan bisa lihat ya, ternyata peta penampakannya itu bisa terlihat di layar rekan-rekan ya. Itu tidak sama sekali adanya suatu permainan warna-warna, bahkan semakin pusing. Banyak sekali garis-garis yang dimunculkan, Bu, itu teh apa ya? Pusing, kok rapat garis-garisnya, itu dinamakan apa, garis apa? Nah, ini ya yang harus kalian pahami betul bahwa di sini terkait pada eh, peta topografi, itu rekan-rekan harus bisa memahami betul apa yang menjadi suatu dasar dari karakteristik peta topografi. Nah, peta topografi itu tidak memiliki warna ya, beda seperti pada peta umumnya yang ada di dalam atlas yang rekan-rekan miliki. Nah, inilah yang menjadi suatu dasar perbedaan dari peta fotografi ini yang tidak ada warna-warni ya, tidak berwarna. Sehingga hal tersebut di sini bisa kita ketahui pada suatu peta topografi ini memiliki suatu fungsi utama ya, yang dimana fungsi utamanya itu untuk mengetahui kontur tanah pada suatu wilayah. Sehingga penggambaran dalam peta fotografi itu hanya penggambaran pada suatu garis-garis kontur saja. Nah, kalian harus pahami dari garis-garis yang ditampilkan pada peta topografi itu garisan apa sehingga bisa kita ketahui bahwa apakah peta yang kita lihat itu merupakan daerah dataran tinggi, daerah dataran rendah, terus tingkat kecuramannya seperti apa. Nah, itu bisa ketahui dari garis-garis
yang disajikan pada peta topografi. Kemudian yang menjadi karakteristiknya, peta topografi ini memiliki skala yang besar dan detail. Nah, sehingga, apa ya, bisa dikatakan, bisa menunjukkan apa yang menjadi keadaan permukaan bumi pada suatu wilayahnya itu semakin besar ya kan, pada suatu petanya, sehingga informasi yang disajikan pun lebih akurat dan lebih detail ya. Nah, pada peta topografi di sini bisa menggambarkan tadi kontur tanah, seperti tingkat kemiringan ya yang lebih jelas bahwa, kondisi wilayahnya itu bagaimana, tingkat resikonya bisa kita gambarkan ya, bahwa, di wilayah tersebut memiliki resiko, rawan longsor atau bagaimana, seperti apa. Kemudian, nah, apa yang menjadi karakteristik dari peta topografi ini menggunakan garis kontur. Nah, adanya garis kontur ini pada peta topografi ini menjadi salah satu karakteristik ya dari jenis, peta yang satu ini ya, peta topografi ini. Nah, garis kontur ini tidak ada, di dalam peta yang lain, hanya terdapat pada peta topografi saja. Nah, ini pun menjadi suatu kombinasi dari 2 segmen ya kan, garis yang saling terhubung tanpa berpotongan. Nah, garis kontur ini dapat menunjukkan adanya suatu titik elevasi, sehingga kita dapat mengetahui keadaan suatu wilayah. Kemudian berisi informasi terkait pada kondisi tanahnya seperti apa, contoh terkait pada ciri khas dari peta, topografi ini, yaitu tujuannya untuk memberikan suatu informasi terkait pada suatu kondisi atau keadaan tanah dari suatu wilayah. Nah, inilah yang menjadi suatu kekhasan dari, apa, peta topografi. Nah, di sini kita melihat bahwa, salah satu contohnya ada Gunung Semeru dan Gunung Merapi. Nah, kita bisa melihat, nah di sini terkait pada suatu, Gunung Merapi salah satu contohnya. Di sini ya terdapat angka-angka dan nilai apa, kerapatan pada garisnya itu ada yang rapat banget, kemudian, eee, begitu, rapat, kemudian sampai, jarang ya kan, peletakan posisi dari garis kontur tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa, ini yang menjadi titik puncak dari Gunung Merapi tersebut. Nah, berarti tingkat apa, garis kontur ini semakin rapat berarti tingkat kecuramannya itu sangat tinggi. Nah, terus berangsur ke bawah ya, ke kaki gunungnya itu kan semakin rapat rapat rapat, bahwa di sana juga bisa menunjukkan adanya suatu lembah dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi salah satu contohnya informasi dari peta kontur ini ya. Jadi kita bisa tahu menggambarkan bagaimana kondisi dari wilayah itu sendiri. Nah, berbicara pada suatu peta kontur, nah tadi sepintas ya saya membahas terkait pada suatu karakteristik peta kontur itu kenapa, ada dan, dibuat. Nah, peta, topografi ini, bisa kita tahu ya kan, bahwa, peta topografi ini merupakan gambaran relief dan bentuk permukaan bumi melalui garis kontur pada skala tertentu dalam gambar 2 dimensi, yang tadi contohnya ya kan. Nah, di dalamnya itu terdapat banyak sekali apa yang menjadi garis-garis kontur. Ini yang menjadi pembeda, peta topografi dengan peta-peta lainnya ya kan, yang menunjukkan bahwa, kondisi dari wilayahnya itu lebih, signifikan. Kita bisa menilai, menganalisis, menginterpretasi dari peta tersebut bagaimana kondisi dari suatu wilayahnya. Nah, itu. Nah, garis kontur itu apa sih? Nah, ini, garis kontur atau kontur adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian yang sama. Pada prinsipnya, garis kontur ini adalah perpotongan antara bentuk muka bumi dengan bidang horizontal atau hayal pada ketinggian-ketinggian tertentu. Sehingga, selain dalam pembentukan kerapatan pada garis kontur, di dalam peta topografi juga dicantumkan apa yang menjadi ketinggian-ketinggian pada suatu wilayah, di daerah tersebut.
Nah, menunjukkan bahwa wilayah tersebut berada pada ketinggian berapa. Nah, seperti itu. Kemudian kita berbicara relief permukaan bumi. Nah, dapat digambarkan pada peta dengan berbagai bentuk atau simbol seperti kontur, warna ketinggian, dan bayangan gunung. Dan biasanya, pada suatu ketinggian itu dalam peta topografi tidak dimunculkan, dalam, nuansa warna-warni ya seperti itu, tapi dimunculkan dengan, garis kerapatan pada kontur tersebut yang menunjukkan bahwa wilayahnya itu memiliki kondisi, relief yang sangat curam ya, atau sebaliknya landai. Nah, di sana juga dicantumkan, angka-angkanya menunjukkan bahwa wilayah tersebut ada pada ketinggian berapa. Nah, di sana. Nah, ya. Kemudian di sini terkait tadi garis kontur ya, garis saya yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian yang sama. Dalam peta rupa bumi itu bisa terlihat daerah yang terjal dan landainya itu yang seperti apa, yang bagaimana. Nah, seperti itu. Garis-garis kontur yang rapat itu menggambarkan daerah yang terjal, sedangkan garis kontur yang renggang itu menggambarkan daerah yang landai. Dalam garis kontur ini terdapat angka ketinggian. Nah, tadi yang saya, sebutkan, yang saya katakan bahwa dalam peta topografi itu pasti akan memunculkan angka-angka. Nah, itu yang menunjukkan bahwa, ada dalam ketinggian berapa ya wilayah tersebut. Nah, dengan acuan apa? Acuannya, permukaan laut rata-ratanya itu bagaimana. Nah, saya ini membahas secara teoritisnya dulu ya, bahwa dalam peta fotografi itu ada apa saja bagian-bagiannya, selain rekan-rekan memahami apa yang menjadi komponen-komponen peta. Nah, kalau dalam, peta umumnya kita tahu bahwa di sana terdapat, simbol-simbol seperti garis, titik, ya seperti itu, dan unsur-unsur, komponen peta lainnya. Nah, silahkan kalian pahami ya terkait hal tersebut karena itu perlu yang untuk bekal kalian dalam membaca suatu peta. Nah, selain daripada itu, di sini kenapa saya membawa rekan-rekan untuk memahami terkait pada suatu peta kontur. Nah, karena nanti akan terfokus dalam praktikum setelah UTS nanti, rekan-rekan akan dibekali tadi peta tematik ya yang khusus pada peta RBI. Entah nanti untuk wilayah-wilayah mana setiap orang pasti akan, mempunyai apa yang menjadi tugas-tugasnya ya, tidak akan sama satu dengan yang lainnya. Mungkin kami akan membentuk suatu kelompok untuk kalian bisa menyelesaikan suatu tugas yang kami berikan untuk rekan-rekan. Nah, rekan-rekan sehingga bisa lebih mengetahui apa yang menjadi, apa ya, pemaknaan informasi yang diberikan pada suatu peta topografi tersebut. Nah, balik lagi ya pada suatu, apa yang harus kalian pahami. Nah, jadi kalian tadi, dalam peta fotografi itu, jangan heran kalau simbol dan, komponen-komponen petanya itu berbeda dengan peta-peta umumnya. Jadi harus terfokus pada suatu kondisi, peta topografi itu ada konturnya, itu yang menjadi ciri khasnya. Sehingga kita bisa mengetahui informasi pada peta topografi itu kondisi wilayahnya itu seperti apa. Nah, tadi ya udah berbicara kontur, kemudian tadi nilai kerapatan, eee bahwa semakin rapat garis kontur berarti dikatakan sebagai wilayah yang terjal atau sebaliknya, terjadi suatu kerenggangan pada suatu garis kontur bahwa kondisi wilayah itu adalah landai. Nah, di sini juga, ada yang dikatakan sebagai penentuan interval kontur. Nah, penentuan interval kontur ini dipengaruhi juga oleh relief permukaan bumi. Jadi, di saat kita melihat, garis kontur dari satu ke yang lainnya itu berbeda, angkanya itu kenapa? Nah, di sana ada yang dikatakan sebagai interval kontur. Nanti ya akan dipelajari bagaimana apa yang menjadi penentuan dalam pembuatan interval kontur. Kemudian ada yang disebut daerah yang terjal. Daerah yang terjal ini adalah garis konturnya dapat digambarkan lebih rapat dan di daerah yang dasar garis konturnya itu agak jarang atau renggang.
Titik tinggi ini merupakan suatu titik di permukaan bumi di atas permukaan rata-rata air laut. Kemudian, titik tinggi ini biasanya ditempatkan secara tepat pada posisinya untuk menandai puncak gunung, ya, seperti puncak gunung, titik tertinggi, titik terendah, atau titik tinggi yang tempatnya penting atau bersejarah. Jadi, ada satu gambaran dalam peta kontur ini menunjukkan bahwa ini loh, yang dikatakan, puncak gunung. Nah, itu ada titik-titik tersendiri ya, dalam suatu peta kontur atau, ini yang menandakan wilayah, rendah di dalam fotografi itu pun digambarkan dalam suatu peta kontur. Jadi kita bisa mengetahui apa yang menjadi pemahaman dalam pembacaan peta fotografi itu lebih mendetail ya, sesuai dengan kondisi dari wilayah masing-masing, tanpa harus kita, terjun langsung ke, wilayah yang akan kita, apa ya, interpretasikan. Nah, dalam suatu peta topografi kita akan mendapatkan suatu gambaran. Nah, jelas di sini karena kita akan mencari informasi terkait bagaimana kondisi wilayah, pada yang akan kita ketahui gambarannya seperti apa. Nah, sehingga kita jelas ya, dalam suatu peta topografi ini kita akan mendapatkan gambaran yang lebih nyata, terkait pada rupa bumi. Maka interval konturnya harus dibuat sekecil mungkin. Kemudian interval kontur itu merupakan suatu selisih nilai dua kontur yang berdampingan atau beda tinggi antara kedua konturnya tersebut ya. Interval kontur itu bergantung pada skala peta. Namun, maksud dan tujuan dalam pembuatan peta ini dapat mempengaruhi dalam menentukan interval konturnya. Jadi, kita bisa lebih mendetail ya terkait pada suatu kondisi interval konturnya. Kita melihat pada suatu sisi yang tadi dilihat dari kedua kontur yang berbeda tingginya atau dari suatu dua kontur yang berdampingan, yang memiliki selisih nilainya. Kalau sama-sama nilainya sama, itu tidak bisa menjadi suatu, penentuan dari interval kontur. Jadi cari selisih yang berbeda ya, dari keduanya. Kemudian, nah terkait pada garis kontur. Nah, berbicara pada suatu garis kontur. Nah, rekan-rekan bisa mengetahui ya bisa melihat ya apa yang menjadi, gambaran yang ada pada slide yang saya tunjukkan ya. Bahwa, di atasnya itu merupakan suatu penampakan permukaan bumi yang sebenarnya. Dan di bawahnya ini adalah peta topografi yang disajikan dari penampakan wilayah yang sudah ada. Bagaimana penggambaran peta topografinya? Nah, kurang lebih seperti ini ya, bentukan dari peta, topografi. Kalau dari gambaran sebenarnya ya seperti ini, bahwa ada, bukit ya bisa dikatakan bukit, ini bukan gunung ya, bukit karena ketinggiannya pun, tidak terlalu tinggi. Kemudian ada wilayah yang landai, nah seperti itu. Kemudian ada beberapa bukit yang berdampingan. Nah, itu yang menjadi gambaran dari peta, penampakan pada sebenarnya dan yang bawah adalah peta topografinya. Nah, kalau dilihat dari suatu hal tersebut, kita bisa melihat bahwa kontur ini memberikan suatu informasi relief jelas sekali, ya. Yang di mana apa yang menjadi penggambaran pada peta kontur atau maaf, peta topografi yang disajikan yang di tampilan gambar yang di bawah itu menunjukkan bagaimana garis-garis kontur itu sangat rapat sehingga menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki kondisi yang terjal. Ya, sehingga ini ya tingkat keterjalannya ya sangat tinggi sekali. Sehingga di sini informasi pada suatu garis kontur yang memberikan suatu informasi relief itu dibagi menjadi dua. Ada secara relatif dan secara absolut. Kalau secara relatif ini bahwa garis kontur itu yang rapat menunjukkan daerah yang terjal, sedangkan yang renggang menunjukkan daerah yang landai. Nah, ini yang terjalnya.
garis konturnya rapat. Terus kemudian bergeser ke wilayah yang sebelahnya, itu garis konturnya itu renggang, menunjukkan bahwa wilayah ini adalah wilayah yang landai, seperti itu. Bisa bisa rekan-rekan bedakan ya, kondisi wilayah yang penampakan yang sebelah sini dan sebelah sini itu bisa berbeda sekali. Kalau yang secara absolut, itu diperlihatkan oleh nilai konturnya. Nah, ada angka yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut berada pada ketinggian berapa. Nah, bidang acuannya itu adalah permukaan laut, rata-ratanya seperti apa. Nah, itu. Nah, ini yang dikatakan sebagai secara absolut. Nah, mudah-mudahan rekan-rekan udah bisa tergambar nih, mana yang menjadikan suatu garis kontur yang dikatakan terjal, terjal, dan landai. Nah, di sini ada karakteristik konturnya. Nah, kontur dibedakan menjadi beberapa bagian ya. Ada kontur utama yang dimana kontur utama ini adalah garis tebal dan diberi angka ketinggian. Nah, seperti tadi, balik lagi ya ke sebelumnya. Nah, di mana ini ada garis yang menunjukkan garis yang tebal. Nah, nanti itu ada di sini menunjukkan angkanya berapa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kontur antara garisnya tipis ya, terletak di antara kontur utamanya. Nah, beda ketinggian ini merupakan suatu dua kontur yang berdekatan yang disebut interval kontur. Nah, cara penentuan untuk menentukan interval kontur itu ada menggunakan dengan rumus 1 bagi 2000 dikali skala peta. Nah, misal skala petanya 1:50, maka interval konturnya itu adalah 25 meter. Jadi 1 dibagi 2000 dikali skala dikali 50.000. Yang hasilnya adalah 25.000. Seperti itu. Nah, berbicara masih karakteristik pada kontur. Nah, garis-garis kontur ini ada berbentuk-bentukan ya, ada yang penampakan seperti huruf U ya, terus ada yang menunjukkan huruf V terbalik, seperti itu. Nah, itu ada yang menjadi suatu, arti, makna dari suatu pembentukan garis kontur itu sendiri. Nah, bentuk kontur huruf V terbalik itu ke arah yang lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa itu adalah lembah aliran sungainya. Sedangkan bentuk kontur huruf U itu ke arah yang lebih rendah, yang dikatakan sebagai lereng, gunung atau bukit atau punggungan seperti itu. Nah, dicontohkan seperti ini. V terbalik. Nah, V terbalik di sini. Kita cari mana V terbalik. Nah, contohnya seperti ini. Ya, itu menandakan bahwa itu adalah lembah dari aliran sungai. Kalau U itu adalah ke arah yang lebih rendah ya. Gunung, bukit, punggungan, nah itu ya, nah, banyak sekali. Silahkan nanti rekan-rekan boleh diinterpretasi dari peta-peta yang rekan ketahui. Nah, karakteristik dari kontur itu sendiri tidak terputus, tidak berpotongan, bersifat konsentris, ke arah dalam, angka ketinggian makin besar. Sebaliknya, kalau ke arah luar, angka ketinggian semakin kecil. Kontur berbentuk lingkaran kecil menunjukkan itu adalah bentukan puncak bukit atau gunung. Semakin rapat jarak kontur, daerahnya semakin curam atau terjal. Sebaliknya, semakin renggang kontur, daerah semakin landai. Nah, tiap titik pada garis kontur berketinggian sama. Ketinggian suatu garis kontur merupakan kelipatan sederhana interval dari kontur. Garis kontur tidak mungkin berpotongan satu dengan yang lainnya. Suatu kontur merupakan loop menutup atau berhenti pada garis peta.
Garis kontur tidak mungkin bercabang. Nah, kalau bercabang itu kan bisa memungkinkan bahwa itu yang menjadi suatu aliran sungai. Nah, itu beda, harus membedakan. Kalau garis, kontur kan itu saling berhubungan ya kan, kalau tidak ada terputus-putus seperti itu. Nah, kalau kalian menghadapkan pada garis ada garis bercabang itu memungkinkan adalah, wilayah aliran sungai ya. Jadi anakan sungai ya, bercabang seperti itu. Nah, jadi jangan sampai rekan-rekan, apa ya, mensalahartikan, salah, ngeinterpretasikan garis-garis kontur dengan garis-garis simbol patah yang lainnya. Karena pasti dalam topografi pun tidak menutup kemungkinan tidak hanya dalam bentukan, relief, berupa daratan ya, tapi perairan juga bisa tergambarkan. Karena di wilayah tersebut memungkinkan bisa dilewati aliran sungai seperti itu atau ya daerah aliran sungai atau bagaimana ya, jangan salah, arti. Kemudian terkait pada pola garis kontur itu ada garis kontur, berspasi beragam menunjukkan bahwa suatu lereng dengan kemiringan yang beragam. Kemudian garis kontur yang berdekatan atau rapat berarti menunjukkan itu yang curam. Garis kontur yang berjauhan itu adalah landai ya atau datar. Garis kontur yang digambarkan bergigi menunjukkan adanya suatu daerah depresi dalam suatu wilayah tersebut. Garis kontur membuat pada suatu puncak punggungan atau puncak bukit dan gunung ya, yang sifatnya apa, yang membuat penggarisannya itu bulat ya. Kalau tadi kan macam-macam ya, ada yang huruf U, ada huruf V terbalik, terus ada yang rapat, renggang. Nah, itu arti-artinya seperti itu. Melihat pada suatu, peta topografi tidak terlepas dari suatu adanya bentuk muka bumi atau kita kenal ya geomorfologinya seperti apa. Nah, rekan-rekan udah mengetahui lah ya, apa dari arti geomorfologi ya, ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi dan bentang alam ya. Nah, rekan-rekan sudah belajar dengan Pak Erwin terkait pada mata kuliah tersebut. Nah, saya tampilkan ini adalah bentukan, permukaan bumi berupa, gunung api. Nah, gunung api itu kan pasti terbentuk ya akibat dari adanya suatu proses, eee, pergerakan lempeng. Nah, seperti itu ya. Nah, prosesnya seperti apa, bagaimana ya, untuk, memunculkan adanya suatu gunung api. Saya tidak akan menjelaskan sedetail itu ya, karena, tidak apa ya, bukan tidak ada kajiannya, karena dalam kartografi hanya memetakan saja, rekan-rekan untuk bisa mengetahui dalam peta topografi ini bentukan lahannya itu apa ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada pegunungan lipatan. Nah, ini yang menjadi contoh gambarannya. Nah, pegunungan lipatan ini adalah pegunungan yang terbentuk karena adanya suatu proses lipatan. Nah, proses lipatan ini terjadi karena, adanya tenaga endogen ya, yang mendatar yang sifatnya, yang bersifat sehingga permukaan bumi mengalami suatu pengerutan. Nah, untuk rekan-rekan ingin mengetahui bentukan seperti ini, rekan-rekan banyak kok, jumpai di Indonesia ya, atau di wilayah Jawa, itu kalau kita melalui tol Padalarang ya, Jawa Barat itu, bukit-bukitnya ya itu bisa terbentang seperti itu ya. Kemudian kars atau gunung kapur. Nah, ini juga sering kita, temui ya kan, rekan-rekan yang suka naik gunung ya, hiking seperti itu. Mungkin rekan-rekan pernah melewati suatu bentukan, kars atau gunung kapur seperti ini, contohnya seperti ini ya. Kars ini adalah daerah yang terdiri dari atas batuan kapur yang berpori ya,
yang berpori sehingga air di permukaan tanah selalu merembes dan mengalir ke dalam tanah. Karst juga dapat diartikan sebagai sebuah bentuk permukaan bumi yang umumnya dicirikan dengan adanya drainase permukaan dan gua. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian ada daratan aluvial. Nah, daratan aluvial pernah melihat ya, rekan-rekan jalan-jalan ke mana saja pasti sering nih melihat ya, pinggir-pinggir jalan tol atau di mana pun lah pasti banyak ini mah terkait pada daratan aluvial ini. Daratan aluvial ini adalah suatu kondisi jenis tanah yang terbentuk dari adanya suatu endapan. Eee, Daerah endapan itu terjadi biasanya di sungai, danau yang berada di daratan rendah ataupun cekungan yang memungkinkan terjadinya suatu endapan. Nah, biasanya, daratan aluvial ini dimanfaatkan di bidang pertanian. Nah, salah satunya untuk memproses irigasi pada lahan pertanian, sehingga banyak dijumpai, sawah-sawah seperti itu. Kemudian ada daratan fluvial. Nah, daratan fluvial itu seperti ini gambarannya. Kenapa terjadi daratan fluvial atau bentukan fluvial? Ini terjadi akibat adanya suatu proses yang terjadi di alam secara fisika maupun kimia yang mengakibatkan adanya perubahan bentuk permukaan bumi yang disebabkan adanya aksi air permukaan. Baik yang, merupakan air yang mengalir secara terpadu atau dikatakan sebagai sungai, maupun air yang konsentrasi ya. Nah, biasanya proses, fluvial ini menghasilkan suatu bentang alam yang khas ya, sebagai akibat dari tingkah laku air yang mengalir. Jadi air itu mengikuti apa yang menjadi lekukan-lekukan daerah dari kondisi hal tersebut. Akibatnya dari proses apa? Bisa dari proses erosi, sedimentasi, ataupun hal-hal lainnya yang terjadi ya oleh air permukaan. Kemudian selanjutnya ada delta. Nah, delta seperti ini gambarannya ya. Delta, itu adalah endapan di muara sungai yang terbentuk ketika air sungai bertemu dengan perairan lain yang memiliki laju arus lemah atau diam. Aliran air ini dengan kelajuan rendah tidak mampu membawa sedimen dari sungai sehingga sedimen mengendap di muara. Nah, itu. Biasanya delta ini terbentuk, dari, di lautan terbuka, pantai atau danau. Ukuran dan bentuk delta tergantung pada proses yang terjadi pada perairan tersebut ya. Kemudian yang berikutnya adalah pantai. Nah, pastilah semua orang tahu lah ya pantai, ya. Pantai pesisir, nah, pantai atau pesisir. Nah, sebuah bentukan geografis yang terdiri dari pasir ya terdapat di daerah pesisir ya. Nah itu, pasti rekan-rekan pernah lah ya ke pantai, vitamin C. Nah, dalam mempelajari apa yang menjadi, apa ya, bentuk muka bumi, geomorfologi, cara mempelajarinya seperti apa? Nah, dilihat dari suatu peta topografi bahwa kita bisa melihat, eee, upaya dalam apa ya, mengkaji, menganalisis, menginterpretasikan dari geomorfologi itu kita bisa mengamati langsung sebetulnya ya, mengamati langsung ke lapangan, bagaimana sih bentukan pantai, bentukan delta. Nah, tapi dengan adanya suatu keterbatasan kemampuan manusia, teknologi pun lahir ya, melahirkan apa yang menjadi suatu kondisi geomorfologi tersebut, lahir dalam suatu adanya peta ya. Peta itu tadi, yang pertama bisa dilihat dalam peta topografi ataupun kita melihat dari peta udara, nah dari citra. Citra ya, dipoto dalam ketinggian menggunakan drone ya seperti itu, sehingga kita tahu nih kondisi wilayah itu seperti apa. Citra satelit boleh ya menggunakan Google Earth ya. Nah itu kita tahu kondisi wilayah-wilayahnya itu tergambar seperti bagaimana ya.
Luar biasa di zaman sekarang teknologi sudah semakin berkembang, semakin canggih. Data-data yang ingin kita ketahui ya, untuk kita kaji, kita analisis, bahkan kita teliti, itu bisa sangat mudah kita dapatkan ya, tanpa terkecuali ya, manusia dengan segala akal pikirannya bisa mampu mengatasi apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Karena manusia memiliki suatu keterbatasan ya, hakikatnya seperti itu. Kemudian bisa melakukan eksperimental ya kan, melakukan eksperimen di laboratorium ya, seperti apa hasilnya, itu yang kita ketahui dalam mempelajari adanya suatu geomorfologi pada suatu konsep pemetaan. Nah, berbicara, peta topografi, melihat lagi ya, kembali lagi pada peta topografi. Bagaimana sih Bu caranya membaca peta topografi ini tidak ada warna, malah yang ada pusing melihat garis-garis seperti itu. Bagaimana caranya? Nah, eee, cara dalam membaca peta topografi, kita lihat, tampilan yang ada di slide ini, di A, B, C. Nah, di A itu hanya ada X dan angka-angka, di B ada X, ada titik-titik dan angka, dan C ditambahkan dengan adanya garis-garis. Nah, tadi, bahwa, kita kembali lagi dalam suatu karakteristik peta topografi itu hanya menyajikan hal itu saja. Peta tidak berwarna, hanya menunjukkan garis, hanya menunjukkan titik, hanya menunjukkan tadi, angka. Nah, bagaimana cara dalam membaca peta topografi? Ya, jelas ya dalam membaca peta topografi itu kita ingin mengetahui apa yang menjadi informasi dalam peta topografi secara mendetail ya terkait pada suatu lokasi, jarak, bahkan rute perjalanan dalam peta topografi harus memahami betul ya. Yang paling utama dipahami dalam peta topografi itu rekan-rekan harus mampu bisa membaca garis dari kontur tersebut. Itu yang harus kalian ketahui. Bahwa, garis kontur ini rapat, renggang, atau, melingkar, atau, tadi bercabang, atau bergerigi. Nah, itu rekan-rekan harus mampu membaca pada arti makna dalam garis-garis hal tersebut, ya. Apa maksud dan tujuannya. Karena garis kontur ini dalam peta topografi merupakan komponen yang paling utama banget, ya kan? Komponen yang paling utama dalam, peta topografi. Garis tersebut dapat, melihat atau memberikan suatu informasi ke kita itu menunjukkan tinggi rendahnya permukaan sesuai dengan skala tertentu. Jadi rekan-rekan harus tahu dari makna garis-garis kontur ya. Eee, Peta topografi ini jelas ya, untuk memberikan suatu informasi tentang ketinggian suatu wilayah ya. Dengan cara apa? Dengan mengamati titik ketinggian yang ada di peta melalui garis konturnya. Nah, informasi ketinggian itu bisa kita ketahui dengan melihat notasi ketinggian pada garis kontur dalam peta topografi. Nah, Eee, di sini pun kita bisa, melihat ya kan, mengamati terkait pada peta topografi bahwa bisa mengetahui bentuk lahan dilakukan dengan adanya suatu pengamatan dalam garis konturnya. Nah, gitu. Garis kontur yang rapat itu tadi menandakan adanya suatu kondisi wilayah yang, eee, apa, terkait pada tadi, kemiringan lereng atau kelandaian suatu wilayah pada, kondisi wilayah yang sebenarnya atau, terjal ya kan. Garis kontur yang rapat menandakan garis kemiringan dari permukaan wilayah
yang semakin terjal, sedangkan yang sebaliknya ya, yang renggang menunjukkan permukaan, di suatu wilayah itu cukup landai atau datar. Nah, jadi, cara dalam membuat, peta itu, kontur itu sendiri, kita membuat dulu apa yang menjadi kondisi titik-titik yang akan kita petakan, ya kan? Yang di mana saja, tunjukkan pada suatu tadi, simbol-simbol X yang menunjukkan tadi, ada dalam suatu ketinggian berapa. Nah, baru ya, tunjukkan apa yang menjadi titik-titiknya. Nah, dari sinilah kita akan membuat dari titik-titik tersebut, kita akan membuat suatu garis-garis konturnya. Nah, itu ya. Karena poin utama adalah dalam peta topografi adalah garis kontur yang ditunjukkan. Nah, itu. Contohnya seperti ini, penampang dalam topografi, ya. Misal rekan-rekan nih membuat suatu garis atau lebih mudahnya menggunakan milimeter block. Kalau milimeter block itu kan sudah ada garis-garis ya, sudah ada angka-angkanya. Nah, boleh ya kita buat titik-titik dalam suatu milimeter blok tersebut, sesuai dengan ketinggian, dari kondisi wilayah yang akan kita petakan. Nah, sehingga kita bisa menggambarkan kondisi dari, peta topografi tersebut, bentukannya seperti apa nanti. Nah, kemudian contoh lain. Nah, atau kali rekan-rekan menggambarkan dari turunan peta milimeter maaf, peta dari topografi tersebut, kemudian, ditarik garis, satu garis. Nah, nanti akan, dikaitkan apa, dibuat pada suatu diagram pada, proses pemetaannya. Jadi ditarik-tarik, oh sehingga ini menggambarkan, apa, topografi, bentukan dari gunung, misal seperti itu. Nah, ini. Jadi dibuat sumbu X, sumbu Y dulu atau, A, B. Nah, dibuat, angka-angka interval dari konturnya itu sendiri, ada dalam berapa. Nah, itu sehingga kita bisa menggambarkan demikian. Ini pun sama ya, penampangan tegak. Nah, berbicara hal ini ya, terkait pada tadi, penggambaran garis kontur terhadap kondisi bentukan permukaan yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, di sini digambarkan bahwa adanya ini, garis kontur, bulat. Nah, kalau membuat apa, melihat garis kontur bulat seperti ini menandakan bahwa, wilayah kondisi permukaannya itu adalah gunung. Berarti kalau gunung bisa menunjukkan apa yang menjadi, titik puncaknya ada di mana. Nah, ini. Berarti semakin kecil garis kontur pada lingkaran tersebut itu berarti menunjukkan puncak dari kondisi wilayah permukaannya, ya. Dengan kondisi, dilihat, apa, ukuran dari kemiringan-kemiringan, tersebut ada di berapa. Nah nah di sini adanya suatu ukuran dari, selang-selang kontur ya, ukuran dari garis kontur itu adalah 50 meter, 100 meter, 150 dan ini, yang menjadi selang konturnya itu adalah 50. Jadi selisih dari, 2 kontur yang berimpitan yang memiliki beda ketinggian ya, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh lain. Nah, ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut mengalami depresi. Jadi gambarannya seperti ini. Kemudian ini lorong angin, ya, lorong air. Itu yang menjadi gambaran-gambarannya. Nah, tadi berbicara interval kontur. Nah, dalam penggambaran bentuk bumi atau pembentukan bumi membuat adanya suatu pola-pola khusus pada garis kontur. Nah, garis kontur tadi sudah dijelaskan, memiliki sifat-sifat ya yang di mana, sifatnya itu garis kontur,
pada peta topografi menggambarkan suatu tinggi rendahnya atau relief dari permukaan bumi. Kemudian garis kontur menggambarkan bentuk 3 dimensi ya, yang mempunyai unsur panjang, lebar, dan tinggi. Kontur tidak pernah saling berpotongan dan bercabang. Jika kontur terlihat bercabang atau berpotong, maka perpotongan dan percabangan tersebut terjadi antara kontur dan lainnya itu adalah sungai atau jalan. Nah, tadi udah dibahas ke Ibu. Dari segi warna akan jelas perpotongan atau bercabang dengan bentukan lain. Kontur yang memiliki, saling berhimpitan, 2 kontur atau lebih menunjukkan daerah yang sangat curam pada punggungan merupakan patahan atau tebing. Nah, beda ketinggian ini bisa kita lihat antara kontur yang satu dengan lainnya atau dikatakan sebagai interval kontur, ya, di mana interval kontur itu, kerapatan kontur yang berubah-ubah atau rapat atau renggangnya, perbedaan tinggi dari 2 kontur yang berurutan. Nah, untuk menentukan dari interval kontur sendiri itu ya, bisa tadi ya dirumuskan dengan penyebut dalam skala ya dikali 1, dibagi 2000. Mmm, maaf. Nah, kalau ini dari hasil proses, apa, nah, perbandingan skala pada peta topografi. Nah, ini bisa dilihat ya, skala A ya, skala A, B, dan C. Itu kan, berbeda sehingga apa yang menjadi bentukan dari permukaan buminya itu pun berbeda. Di saat skala di A itu di 900 menunjukkan bahwa, wilayah permukaan yang ini lebih tinggi dibandingkan dari skala yang menggunakan skala B, ya kan. Kemudian skala C. Nah, titik-titik ini ya, itu bisa berpengaruh dari skala. Nah, dari hasil hal tersebut ini bisa kita lihat ya kan, apa yang menjadi bentukan peta topografi dengan kondisi wilayah yang, sebenarnya seperti apa. Nah, ini pun nah di sini ada garis-garis yang, berhimpitan, hati-hati ya kan, ini bisa menunjukkan tadi, sungai ataupun jalan. Nah, ini menunjukkan, ini ya kan, ada sungai. Nah, di sini bisa memungkinkan adalah jalan. Nah, jadi kita tahu itu berbeda ya kan, karena ada perpotongan garis yang berhimpitan. Jadi itu bukanlah kontur. Nah, muka laut, relief, tinggi, ya ketinggian itu kan memiliki suatu kondisi topografi yang berbeda ya bentukannya. Jadi rekan-rekan harus mengetahui ya, di saat menemukan bentukan yang garis yang cukup landai ataupun tadi, huruf U atau V terbalik, nah itu kan bisa, memiliki arti yang berbeda. Nah, untuk hal ini ya, seperti gambaran ini, itu kan dengan wilayah, yang sama tetapi, ketinggian yang berbeda. Nah, ini bisa menunjukkan bahwa itu adalah puncak dari gunung. Nah, yang sebelahnya itu bukan gunung, bisa memungkinkan bukit ya kan karena lebih rendah ya, seperti itu. Nah, bentukan yang lainnya ini juga sama seperti ini. Nah, ini sama, di saat kita mendapatkan, peta topografi ingin digambarkan pada suatu pemetaan yang lain, nah,
menggambarkan seperti ini. Jadi ditarik garis putus-putus satu-satunya sehingga ini bisa menunjukkan ini apa bentukannya, lembah ya atau apa gunung. Nah, sebelum masuk pada tugas, saya ingin memberikan rekan-rekan ini ya tadi. Yang pertama terkait pada eh apa ya? Menentukan adanya suatu eh, perhitungan ya untuk menentukan eh apa tadi skala kontur. Bahwa rumus skala kontur itu kan eh penyebut dalam skala dikali satu berbanding atau satu dibagi 2000. Misal, contoh skala petanya satu berbanding 100.000. Nah, berarti yang menjadi skala konturnya itu adalah 100.000 dikali satu dibagi 2000. Hasilnya adalah 50 meter. Nah, untuk satuan skala kontur itu dinyatakan pada meter ya. Apabila menemukan dalam sentimeter, kalian rubah dulu menjadi meter. Nah, biasanya bisa ada contoh soal seperti ini ya. Diketahui dari sebuah peta, selisih garis antar konturnya itu adalah 100 meter. Berapa skala pada peta tersebut? Nah, cari ya rumusnya seperti apa. Nanti saya akan apa, berikan penjelasan ini di kelas mungkin ya. Ya, di, tadi kan untuk menentukannya itu rumusnya apa tadi rumusnya? Dan untuk menentukan skala kontur itu disatukan satuannya itu adalah CI ya. CI penyebutan skala dikali satu bagi 2000. Nah, sehingga di sini dalam mencari skala itu jadi kebalikannya. CI kali 2000 berarti CI-nya berapa? Nah, ya. CI-nya itu tadi garis selisih konturnya itu 100 meter dikali 2000 berarti hasilnya itu adalah 200.000 sehingga skalanya 1 berbanding 200.000. Enaknya mah di kelas ya. Saya jelaskan. Oke. Nanti ya, saya terkait pada contoh-contoh soalnya saya akan berikan di kelas saja insya Allah kalau ada kesempatan atau nanti saya share di GC. Gitu rekan-rekan ya, apa yang menjadi materi yang disampaikan dalam pertemuan hari ini terkait pada suatu peta topografi. Nah, dalam peta topografi, nah tugasnya, ada tugas ya. Sebentar. Saya akan memberikan tugas ya. Tugas pada pertemuan hari ini di pertemuan maaf tugas 6 berarti. Eh, tugas 6. Buat penampakan peta topografi ya berdasarkan morfologi lahan tertentu di kertas milimeter blok. Jadi tugasnya itu kalian mencari tuh peta topografi berkaitan pada gunung api, perbukitan kars atau daratan aluvial atau pantai slipnya. Kemudian kalian turunkan seperti contoh yang ini. Nah, dalam milimeter blok ya kertas milimeter. Jadi ditarik garis sehingga bentukan lahannya itu seperti apa. Nah, itu yang menjadi tugas dalam pertemuan hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.